Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM. Sembilan 98,9 Sonora FM News, Traffic, and Music. Sahabat Sonora, seperti janji saya tadi, jadi di 1 jamnya Sonora AMKM Anda meminta kami memutar. Tidak hanya saya sendirian, tapi kita akan berbincang dengan salah satu sekolah yang baru saja hadir di kota Semarang. Tapi ini cukup berbeda karena dari segi kurikulumnya sendiri, ini mengkombinasikan antara kurikulum Cambridge International dengan kurikulum nasional Indonesia. Dan yang pasti untuk memberikan pendidikan bertaraf global. Konsepnya sendiri ini sudah berbeda. Kalau tadi saya sempat spill dikit bahwa sekolah yang satu ini memang fokus pada masa depan putra-putri bangsa Indonesia, karena konsepnya aja nih sahabat Sonora adalah the future of school. Dan di pagi menjelang siang hari ini saya sudah bersama Miss Elsie Elbait, Principal of Binus School Semarang. Good morning. Good morning, Miss Hani. How are you? I'm good, thank you. Oke, dan tidak hanya bersama dengan Miss Elsie saja, tapi sudah ada Miss Eva Diajeng Indah Anggari SIKOM MM selaku Marketing Manager Binus School Semarang. Selamat pagi, Miss Eva. Selamat pagi, Mbak Hanin. Morning. Selamat pagi, sahabat Sonora. Oke, sehat ya pagi hari ini ya? Sehat semuanya. Oke, semangat pastinya buat kasih informasi ke sahabat Sonora. Well, tadi sudah saya sempat spill dikit, mungkin saya ke Miss Eva terlebih dahulu sebelum ke Miss Elsie. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Binus School ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang lainnya ya, dan tentunya di Binus School ini juga ada beragam aktivitas yang menarik yang memang ini tuh hanya ditawarkan sama Binus School Semarang. Mungkin boleh dijelaskan apa sebetulnya aktivitas seru dan juga menarik yang ada di Binus School Semarang, mulai dari Prateka, SD, SMP hingga SMA. Silahkan Miss Eva. Oke, Mbak Hanin. Jadi gini, kita sebelum mendirikan Binus School Semarang, pastinya kita membaca dulu apa sih yang menjadi kebutuhan para orang tua, khususnya di daerah Semarang dan sekitarnya. Jadi mereka tuh pengen anaknya nanti tuh seperti apa, kemudian pengen nanti sekolah yang fasilitasnya seperti apa. Itu yang kita pelajari selama ini, dan akhirnya berdirilah Binus School Semarang tahun ini di angkatan pertama yang sudah berjalan. Ya, tahun ini kita 2022 ini sudah jalan angkatan pertama. Nah, kita buka untuk program Prateka sampai dengan SMA. Prateka, jadi usia 3 tahun kita sudah buka. Oke, itu sama dengan seems like playgroup. Ya, playgroup. Kayak gitu ya. Oke, sampai dengan SMA. Nah, menariknya ini selama kita research apa sih yang mau kita berikan untuk parents di Semarang dan sekitarnya. Jadi sekolah itu yang zaman sekarang ya, kita memikirkan ke depannya juga seperti apa. Jadi kita nggak cuma mikirin setahun 2 tahun aja, tapi mikirin sampai ke depannya. Sekolah itu tidak hanya dibatasi oleh tembok sekolah istilahnya, benar ya? Iya, betul. Ya, jadi mungkin kalau zaman kita kan sekolah masih terbatas sama tembok, iya ya kan? Benar. Nah, kalau sekarang Binus School Semarang ini memberikan tidak terbatas dengan tembok. Oke. Jadi banyak sekali kegiatan atau praktek yang kita berikan untuk anak-anak. Bahkan itu dimulai dari Prateka itu sendiri sampai dengan SMA. Oke. Mungkin boleh di-spill dikit apa sih sebenarnya praktis yang diberikan itu? Oke. Jadi pada dasarnya mereka harus aktif dan fun learning. Ya. Okay. Sekolah itu kan harus fun ya. Iya. Kita mungkin nggak kayak zaman dulu yang stres, pulang-pulang udah kusut ya. Iya, benar. Kalau sekarang itu apalagi yang anak SMP SMA pulang cantik loh, pada dandan soalnya mau pulang, ya kan? Udah pada make up dulu. Jadi mereka happy. Makanya kita berikan salah satu kegiatan ketika mereka sekolah. Apa sih yang menarik? Kayak misalnya kita berikan satu tools teknologi. Oke. Ya, Binus kan terkenal dengan teknologinya ya. Itu yang kita bawa konsepnya. Binus School Semarang, teknologinya terdepan. Oke, kita berikan yang namanya satu tools. Salah satunya ini aku spill dulu ya. Itu namanya ada Active Floor. Oke, ada Active Floor. Ya, Active Floor. Nah, kira-kira nih sahabat Sonora, Active Floor apa? Mungkin kita langsung ke Miss Elsie aja kali silakan. Ya. Miss Elsie, tadi sudah disampaikan juga oleh Miss Eva bahwa salah satu yang menjadi pembeda adalah di Active Floor-nya ini tadi. Mungkin boleh dijelaskan, can you explain about Active Floor or maybe the differences between Binus School Semarang with the others international school?
Alright, thank you Miss Hanin for your question. Satu hal yang sangat menarik ya, dan tidak ada di sekolah manapun juga di Indonesia, itu namanya yang Active Floor yang tadi disebutkan sama Miss Eva. Itu Active Floor is a resource atau device that we use to enhance the learning experience of our students. Itu kayak mesin ya, which is supported by like an what we call artificial intelligence kind. Oh, yes. okay. Because when you use this machine or this resource, the kid has to move, and body movements when you are moving caters to a person's focus, memory, concentration, problem solving. Karena di situ ada games niya. Ya, so anak-anak bisa pilih mau belajar tentang misalnya numeracy, jadi tentang math, about numbers. Okay. So the child will itu kan kayak ada application. The child is going to point at something else, and then ada gamesnya, ada gamesnya. Misalnya for little kids umur 3, misalnya how many hats do you see on the floor, gitu kan? Jadi anak-anak itu lihat mana di situ yang kelompok yang ada hats. Gitu. So they will try to count how many hats there are, tapi mereka harus gerak gitu. How many fish do you see in the ocean? Mereka harus lompat, lihat di situ ada berapa fishes. Jadi anak-anak catch the fish gitu. Anak-anak ambil ikan, ambil barang-barang gitu. So it's about movement, concentration, problem solving juga, and you can actually put some games in it according to which subjects you want. It can be like about solar system kalau mau, what are the different planets in our solar system. Jadi itu tergantung age level anak-anak yang bisa dimainkan di situ. Okay, so one students have one active floor. There's only one active floor which can be used by as many as students as possible. Oh, okay, yes. I see. So only active floor, or ada hal lain yang menjadi pembeda antara Binus School Semarang dengan sekolah-sekolah internasional yang lainnya? Right. Besides this active floor, which our kids are enjoying so much, and because it caters to not only little kids but until high school, we also have what we call as the VR goggles, virtual reality goggles, and this is again something which again not even our Binus School sister schools have. We integrate it with our teaching and learning in the class. Example, as of what I've said a while back, is if you talk about the solar system, you that's a part of science. So it's not just like talking about books, these are worksheets and all that. These are all traditional ways of teaching, but through the virtual reality goggles, when they use it, they play it with that kind of control stick, and then there are certain things that they can manipulate. And then they count how many moons are there in Jupiter, how many moons are there in Saturn, how many rings are there. So, they talk about the stars, astronomy, and it becomes very interesting because they are like in that world where they never see here in our world on Earth. Kan mereka lihat yang satu a scenery which they've never seen before. Kemarin Miss Hanin, aku coba. Waktu aku pakai itu, I was like, oh my God, so this is what they're talking about. This is so amazing. So the children become more interested because they feel real. The learning feel real. Exactly. Jadi tidak hanya di buku gambar planet Jupiter, Mars, Bumi gitu-gitu dan beserta dengan tatanan planet-planet yang lainnya, tapi dia bisa melihat dan juga merasakan secara langsung kayak gitu ya. Jadi sahabat Sonora, yang membedakan antara Binus School Semarang dengan the others international school, salah satunya ada VR goggles itu tadi dan juga ada active floor. Habis ini saya masih akan berbincang lagi, kita akan gali sebetulnya seperti apa Binus School Semarang menawarkan kepada sahabat Sonora, ayah bunda yang ada di kota Semarang. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, stay tune terus di 98,9 Sonora FM Semarang. Well,
sahabat Sonora, balik lagi di Sonora AMKM. Anda meminta kami memutar. Tadi sudah dijelaskan oleh Miss Eva dan juga Miss Elsie terkait dengan kegiatan dan juga yang membedakan antara Binus School Semarang dengan sekolah internasional lainnya. Dan berikutnya yang saya mau tanyakan nih ke Miss Elsie, how about the curriculum? Because Indonesia, we know, have their own curriculum, and Binus School Semarang also have the other curriculum. So, seperti apa? Boleh dijelaskan kombinasinya ini seperti apa sih di Binus School Semarang? Silahkan Miss Elsie. Yes, thank you Miss Hanin. So Binus School Semarang offers an international, Cambridge curriculum. Tapi bukan Cambridge aja, itu kita seimbang, balance with the national curriculum, Kurnas. Jadi kita anak-anak kita bisa, you can call local, right? And what is the opposite of local? Being able to be future ready for the world, right? Global. Nah, local and global. Okay. Yeah, so itu. Now, makanya through having this curriculum of international balance with the national curriculum, kita bisa lihat through our facilities that the students become enhanced in their learning, and therefore the approach that we have for them is to make them future ready through this combination of curriculums. Oke, jadi sahabat Sonora, di Binus School Semarang sendiri ini tuh kombinasi antara International Cambridge Curriculum dengan kurikulum nasional. Jadi Anda tidak perlu khawatir akan menjadi berbeda sekali mungkin dengan sekolah-sekolah yang lainnya, karena ini juga tetap dikombinasikan yang pasti untuk menciptakan putra-putri yang siap di masa depan. Seperti itu. Kalau untuk pilarnya sendiri nih, apa sebetulnya yang menjadi pegangan atau prinsip dari Binus School sendiri, Miss Elsie? Yeah, I love this question, Miss Hanin. First, we start with the vision. The vision of our school, Binus as a whole, is fostering and empowering society in building and serving the nation. Lewat ada 3 pilar itu. First is what we call as exemplary character. Kalau exemplary character itunya heart. Okay. Nah, second one is innovative learning, itu namanya head, academics. Okay. And the third one is compassionate leadership, itu lewat hands. Jadi itu again, it's very holistic, karena if you talk about character building, which is moral development, you talk about innovative learning, which is academics, and compassionate leadership. Apalagi the word compassionate is you do something not because you pity a person, but because out of service, out of love. Itu tiga-tiganya, head, heart, and hands. Wow, you will be future ready to really build and serve the world, build and serve Indonesia, of course, first, and then the whole world. Oke, jadi sahabat Sonora, Binus School Semarang itu ada 3 pilarnya, kayak gitu. Dan yang pasti ketiga pilar tersebut tadi itu sebenarnya secara garis besar juga bisa menumbuhkan respect to others, terus habis itu menumbuhkan rasa simpati juga gitu ya, meskipun secara akademis itu juga tidak bisa ditinggalkan. Jadi kombinasi antara ketiga pilar tersebut ini bisa menjadikan putra-putri Anda yang memilih sekolah di Binus School Semarang ini siap untuk masa depan, tidak hanya masa depan secara global atau internasional, tapi siap juga untuk membangun Indonesia. Gitu ya Miss Elsie ya. Oke, nah kita ke Miss Eva nih. Miss Eva, tadi sudah dijelaskan bahwa kurikulumnya adalah kombinasi, terus habis itu 3 pilarnya juga menurut saya ini difference banget gitu ya dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Terus teknologi, betul Binus sangat terkenal dengan teknologinya. Nah, untuk mendukung kemajuan teknologi ini nih Miss Eva, fasilitas apa saja sih sebenarnya yang diberikan oleh Binus School Semarang? Oke, kalau kita ngomongin fasilitas, mungkin kalau di Jakarta, sekolah-sekolah swasta ataupun internasional, mereka berlomba-lomba memang dengan fasilitas yang diberikan. Seperti yang saya tadi jelaskan di awal, kita research dulu nih, apa sih yang parents mau gitu. Sesimpel misalnya, anak saya mau main basket, harus ada fasilitasnya. Sesimpel itu dulu. Dari situ kita mulai nih istilahnya kayak mewujudkan apa sih yang parents di Semarang inginkan gitu. Jadi salah satu fasilitas memang mau apa ya, istilahnya mau olahraga kita sediakan areanya ya. Mau belajar yang nggak melulu di atas
atau di atas kertas, di atas buku, kita sediakan dengan teknologi, gitu ya. Dan ketika kita masuk ke kelas, itu settingan kelas itu sudah hybrid. Oh wow, Sudah oke. hybrid. Jadi kita benar-benar kita pikirin ke future, ke masa depan gitu. Kita sudah habis, jadi sudah ada webcam dan tenaga pengajar kita memang sudah di-train untuk gimana sih nanti kalau switching ke online, kemudian ada onsite-nya juga. Nah, itu memang sudah terlatih dan sudah terbiasa kita di BINUS gitu. Jadi fasilitas itu yang kita berikan. Kemudian anak-anak SMA atau SMP kan dia biasanya ya, dia senang olahraga. Iya. Senang main musik. Iya, betul. Ya, itu ada semua fasilitasnya. Sampai art room, music room, kemudian lab science aja itu kita ada beberapa labs yang kita provide untuk anak-anak SMP SMA kita. Dan library kita. Nanti kalau misalnya Mbak Hanin ataupun sahabat Sonora nih visit ke BINUS School Semarang, rasain yang namanya library kita, LRC kita, dijamin berbeda dengan yang lainnya, sekolah yang lainnya gitu. Oke, jadi sebetulnya sih ini kalau disimpulkan adalah lebih kepada tidak hanya dari secara pendidikan, tapi soft skill-nya tuh juga diperhatikan. Ya, seperti betul, itu ya. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah kalau di sekolah konven nih, itu kan ada yang namanya ekstrakurikuler ya. Ya. Nah, kalau di BINUS School Semarang sendiri nih, untuk mengakomodir terutama yang SMP SMA, proses pencarian passion, jati diri, kayak gitu-gitu kan itu terjadi di SMP dan SMA. Bagaimana BINUS School Semarang mewadahi proses tersebut? Atau mungkin ada tadi ekstrakurikuler tadi itu, ada hari-harinya khususkah atau seperti apa programnya? Oke, ini bisa saya jelaskan, nanti mungkin Miss Elsie bisa menambahkan. Jadi kebetulan sekali bulan Agustus kemarin itu kita baru saja mengadakan school elective. Oke. Gitu. Jadi beberapa ekstrakurikuler kita memang kita sajikan, kita display istilahnya. Parents bisa melihat, anak-anak bisa melihat, bisa memilih mana sih yang jadi passionnya mereka. Nah, mungkin Miss Elsie bisa menambahkan. Yeah. So Miss Hanin, electives kita beda-beda. Yeah, there are many kinds of electives. Actually, last time I think we were able to present around 40 plus. Ada yang internal, ada yang external. Okay. Kalau bilang extracurricular or school electives yang internal, itu dibuat oleh guru-guru kita. Karena our Binusian teachers are very creative, they're very dynamic. So we can have we have art, which is we call Picasso. Nama-namanya juga bukan like art elective aja, harus very beda ya. Like Binusian art, young artists gitu, Picasso club gitu. And then we also have Binusian Singers Club, jadi musik. Ada juga sports. Banyak actually yang daftar untuk yang balls because sensory movements, again, which I told you, it goes back to focus and concentration, right? So and of course ada juga yang dari external. Kebanyakan dari external itu yang kayak Python, Scratch, something to do with IT. And ada beberapa orang tua kami yang want their kids to be there, but then their kids have different passions, gitu kan? Jadi itu it has to come from the interest of the child. Yeah. Okay. So what I'm saying is there are a variety, a myriad of activities, but it depends on the choice of the kids. Electivenya apa gitu. Oke. Jadi sahabat Sonora, kemarin itu di BINUS School Semarang sendiri ada kurang lebih 40 plus ya, terkait dengan elektif atau mungkin ekstrakurikuler yang ditawarkan. Dan memang itu punya, setiap anak punya passionnya sendiri-sendiri, punya keinginannya sendiri-sendiri. Tadi seperti yang disampaikan Miss Elsie, ada singer atau klub untuk nyanyi gitu ya. Terus habis itu ada olahraga juga, kayak gitu-gitu. Jadi cukup beragam, bahkan ada IT-nya juga untuk yang ekstrakurikuler dari eksternal. Sementara kalau yang internal nih, ini memang teachernya atau pengajarnya adalah dari internalnya dari BINUS School Semarang sendiri. Anyway, tadi memang cukup beragam ya. Cuman tadi ada satu pertanyaan yang saya belum tanyakan ke Miss Elsie. How about the national exam? Oh yes. Is that difference with other school or same?
Okay, since we also follow the government's national curriculum, whatever our DICNA says, we are in line with them. See, we have that alignment. So last time we have the national curriculum examinations, right? Tapi sekarang enggak lagi. Ada tertentu whatever ada namanya sih, but I forgot. Ada tertentu exam dari government. Sekarang enggak semua anak yang dipilih untuk test itu. If I'm not mistaken, ada kelas 8, kelas 5. Tapi kita kan belum ada. Tapi yang penting is kami karena di blend yang international Cambridge curriculum sama Kurnas itu udah di mapping yang mereka harus belajar. Jadi our kids are actually prepared by our own teachers. Oke, sahabat Sonora, jadi terkait dengan masalah ujiannya sendiri gak perlu khawatir berbeda nanti, karena tetap aja ada ujian yang sama dengan kurikulum nasional atau si Kurnas itu tadi. Oke, habis ini kita akan ngobrol lagi nih barengan sama teman-teman dari Binus School Semarang. Jadi untuk Anda stay tune terus, dan yang mau bertanya boleh loh, silahkan bisa di WhatsApp ya di 0811 2598 989.